Barang yang Bapak dapatkan itu asalnya dari mana? Dedi, mundur ke Dedi, jangan di tengah Dedi. Mundur Dedi. Antara Bapak sebagai bandar yang ada di Makassar dengan yang berada di Palu. Melalui perantara, tapi biasanya juga saya yang ke sana. Langsung ke Palu menemui yang bersangkutan. Perantara, Perantara juga. Jadi Anda tidak pernah bertemu dengan bandar utama. tidak pernah. Dalam satu kali melakukan transaksi, berapa gram atau berapa ons yang bisa Bapak Biasa dapatkan? 50 G atau 1 ons. Untuk dalam kasus ini ada berapa ons? 1 ons. Nah, 1 ons itu ada berapa rupiah Anda bayarkan kepada yang bersangkutan? 80 juta kan. 80 juta. 80 juta itu Anda transfer atau langsung menyerahkan kepada perantara? 2 kali. Biasa saya transfer, biasa saya antar. Uang yang Bapak dapatkan itu 80 juta dari mana asalnya? Saya pinjam. Nah, selanjutnya Anda mengirim itu menyebarkan kepada orang lain itu dengan cara bagaimana? Saya ketemu di jalan. Ketemu di jalan. Anda sudah berkenalan dengan para pelaku lainnya? Yang ini aja kon. Kenal. Iya. Dan selanjutnya gitu ya? Begitu. Oke. Sasaran penjualan kepada siapa saja? Saya tidak tahu. Main offer. Iya. Ya, jadi beranting begitu ya. Jadi sabu itu Anda miliki dan di-offer para temannya untuk diperjualbelikan. Seperti itu ya. Oke. Selain Bapak mau beranting dengan cara memberikan teman, ada enggak Bapak lakukan? Satuan Narkoba Polres Goa telah melakukan operasi terhadap penyalahgunaan narkoba di 3 lokasi yang berbeda pada tanggal 13 dan 14 dan berhasil mengamankan 6 pelaku lainnya. Salah satu adalah bandar yang berada di Makassar yang bekerja sama dengan rekannya yang ada bandar utama di Palu, dan saat ini Satuan Narkoba terus mengembangkan kasus tersebut. Jadi pembagian sabu tersebut dibagi pada temannya secara berantai, kemudian diperjualbelikan kepada konsumen. Dan perlu kami sampaikan bahwa sabu yang dimiliki bandar dari Makassar ini dibeli seharga 80 juta. Selanjutnya, sebagian daripada pelaku ini juga membeli dengan harga 20 juta ke atas. Untuk keuntungan dari masing-masing, khusus untuk bandar utama, dia mendapatkan keuntungan dari 1 ons sebesar 30 juta. Seperti itu. Pak, ini yang di bawah umur ini mengambil barang dari bandar juga itu. Jadi semua barang-barang tersebut didapatkan dari bandar utama yang ada di Makassar. Selanjutnya secara berantai kepada pelaku 2, 3, 4, 5, dan 6. Pak, seperti itu. Untuk pelajar SMA sendiri Pak, yang di bawah umur, dia menggunakan sabu atau Jadi mereka sebagai pengguna juga pengedar, di mana mereka dijanjikan apabila mampu menjual sabu berarti dia mendapatkan keuntungan dalam arti bisa mengkonsumsi sabu tersebut. Kronologis penangkapan pertama seperti apa ini Pak? Jadi penangkapan itu berawal dari informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan salah satu lokasi tempat dilakukannya transaksi narkoba. Kemudian personil melakukan penyelidikan dan dilakukan penggerebekan. Dari penggerebekan tersebut didapatlah 2 anak di bawah umur kemudian dikembangkan, didapatlah untuk bandar utama yang berada di Makassar. Pak, ada dugaan media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi atau seperti Sebagian ada yang menggunakan media sosial modusnya, ada juga yang secara langsung menemui masing-masing pengedar atau bandar, dan ada juga yang menentukan satu lokasi untuk mengambil atau mendapatkan menerima barang tersebut. Jumlah keseluruhan barang bukti yang ditutup. Jumlah keseluruhan barang bukti 26,57 gram sabu. Memang kecil kita lihat, tapi dari pengungkapan ini faktanya berani dia membeli sabu sampai seharga 80 juta. Berarti ini kan termasuk besar. Mudah-mudahan dengan harapan kita dengan penangkapan seperti ini, Kabupaten Goa akan terhindar dari penyalahgunaan Ada narkoba. barang bukti lain yang diamankan Pak? Jadi untuk bukti lain kita seperti lihat, ini berupa HP, timbangan, dan sabu serta ATM. Berapa dia jualkan Pak ke konsumen? Bervariasi. Untuk harga per saset itu bervariasi. Dan mereka biasanya setelah mendapatkan sabu, baik 1 gram, dipecah bisa menjadi 5, 6, dan seterusnya. Berapa total sabu? Untuk total sabu yang berhasil disita 26,57 gram.